Dongfu, kamu benar-benar tidak menyentuh Gu itu? Ku terpaksa menjelaskan lagi. Benar-benar tidak. Barang-barang di rumah rusak, atau ada barang yang hilang. Mereka selalu mencurigaiku. Ku benar-benar tidak mengambilnya. Kakek mengerutkan kening. Lama tak berbicara. Diam-diam dia menyimpan suara Fanshengnya. Nenek bertanya pada kakek. Kakek tua, masih mau membuat gendang kulit kambing? Kakek melirik kambing di tanah. Dia berkata, nanti saja. Aku harus menemukan Gu itu dulu. Nenek berkata, di mana kau akan mencarinya? Bertanya dari rumah ke rumah. Setelah mengatakan itu, kakek keluar dari halaman. Nenek melepaskan ikatan kambing di tanah dan memasukkannya kembali ke kandang. Lalu dia pergi ke gudang untuk memasak. Aku bosan, jadi aku bermain di halaman. Tiba-tiba, aku mendengar jeritan dari kamar barat. Itu suara paman. Aku segera berlari ke kamar barat dan melihat paman berguling-guling di lantai kesakitan. Ada lubang darah di lengan kirinya, seukuran kuku jari, terus mengeluarkan darah. Nenek juga berlari ke kamar barat. Ada apa ini? Paman berteriak. Gu itu masuk ke lenganku. Nenek hampir pingsan. Dia menyuruhku mencari kakek. Aku segera berlari keluar. Untungnya, kakek belum pergi jauh. Saat kakek dipanggil pulang, lengan kiri paman sudah menghitam dan memerah. Terlihat jelas, Gu itu sedang memakan daging dan darahnya. Kakek segera berkata padaku, Dongfu, ambilkan kapak. Aku berlari lagi ke gudang untuk mengambil kapak. Kakek memegang lengan kiri paman dan berkata dengan lantang, Chuanzi, kita harus menyelamatkan nyawamu. Paman gemetar kesakitan. Wajahnya pucat pasi dan berkata, cepat potong, aku akan mati. Kakek mengambil kapak. Terdengar suara krak. Lengan kiri paman terpotong. Darah menggenang di lantai. Paman pun pingsan. Nenek menghampiri paman dan berkata sambil menangis, bangun. Kakek bergegas ke halaman untuk menyiapkan kereta keledai. Dia mengangkat pamannya ke kereta keledai. Nenek juga naik ke kereta keledai. Kakek berkata kepadaku, malam ini, tidurlah di rumah paman ketigamu. Jangan sendirian di rumah. Setelah kakek mengatakan itu, dia mengendarai kereta keledai ke kota. Aku tertinggal sendirian di rumah. Aku hendak kembali ke kamar. Lalu aku melihat di kandang kambingku dan menutup pintunya. Hanya tersisa kulitnya. Serangga Gu itu hilang. Aku juga penasaran. Aku mengambil tongkat kayu dan dengan hati-hati mengangkat kulitnya. Ada genangan darah di bawah kulit, lengket, dan terlihat menjijikkan. Aku meletakkan kulitnya ke samping dan mengaduk genangan darah kental itu dengan tongkat. Genangan darah kental itu terbagi menjadi belasan gumpalan kecil. Tapi beberapa detik kemudian, mereka menyatu kembali. Sepertinya ada gaya tarik yang menyatukan mereka. Aku mengaduknya lagi dengan tongkat dan membaginya menjadi 4 bagian. Aku bahkan sengaja menjauhkan mereka. Tapi begitu aku selesai, mereka menyatu kembali. Aneh sekali. Aku mengambil tongkat dan memukulnya dengan keras. Darah kental itu terciprat ke meja dan kursi. Setetes bahkan masuk ke mataku. Aku menggosok mataku. Tidak apa-apa, tidak sakit atau gatal. Aku melempar tongkat kayu itu. Berpikir kali ini mereka tidak akan bisa menyatu lagi. Aku menatap darah di lantai. Darah itu tidak menyatu lagi.